Halo Sobat Journey, kembali lagi di Journeycast episode ke-11. Nah, kali ini aku akan membawakan topik yang menarik nih tentang ulang tahun SMA Negeri 1 Sekuati atau sering disebut sebagai Aksara Volume 4. Bersama aku, Dek Kris, dan kedua narasumber kita yang akan membawakan topik pada kali ini. Bisa diperkenalkan dulu Kak, dari Kak De Adi. Oke, halo warga Suksma. Perkenalkan, saya Ika De Adi Utama selaku Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022. Begitu juga pada kegiatan Aksara, saya selaku Ketua Panitia di dalam kegiatan Aksara yang keempat ini. Nah, selanjutnya Kak Decan. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Ika De Chandra Ditya Adiwinasa, biasa dipanggil Kak Decan ya. Kakak selaku Ketua Angkatan masa jabatan 2022-2023. Di sini di kegiatan Aksara ini kakak juga sebagai Ketua Panitia. Oke. Nah, sebelum kita ke topik utama nih, aku mau nanya dulu kepada dua narasumber kita, gimana nih Kak kabar-kabarnya setelah event Aksara Volume 4 ini berakhir, gimana juga liburan kakak-kakak semua? Apakah sehat-sehat semua dan juga gimana kakak-kakak menjalani liburan tahun baru maupun galungan kuningannya? Oke, ya jadi selamat tahun baru juga dan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk seluruh warga Suksma. Ya, yang teman-teman tonton hari ini saya sedang dilakukan podcast dengan Dinas Suksma. Begitu juga kabar saya hari ini juga sangat baik dan sangat gembira. Juga Kak, apa ya kabar Kak? Baik dan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Oke. Nah, langsung saja kita ke topik utama kita kali ini tentang aksara. Nah, sebelum itu Kak, bisa nggak sih Kak jelasin apa itu aksara dan kenapa bisa aksara namanya? Nah, Ya. Kak langsung ya. Yang pertama, kok bisa namanya Aksara tuh? Kak nggak tahu soalnya kan Aksara ini udah event dari dulu, event dari lama, udah sekarang tuh kakak jalani yang vol keempat, berarti udah ada vol pertamanya udah kayak tahun-tahun lalu lah itu. Jadi untuk namanya sendiri itu udah dibuat sama alumni-alumni terdahulu. Untuk Aksara sendiri itu memiliki kepanjangan. Aksara yaitu Aksi Kreativitas Karya Suksma. Aksara ini juga biasanya diadakan pas perayaan ulang tahun sekolah kita. Nah, misalkan Suksma nih mau ngadain ulang tahun, mau ngerayain ulang tahun, jadi Aksara itu bakal ada gitu. Kira-kira udah berusia berapa tahun nggak sekolah kita Kak? Untuk yang kemarin ya, untuk perayaannya kita udah 35 tahun. 35 tahun. Ulang tahun yang ke-35 gitu. Nah, terus untuk event Aksara ini kan juga ada temanya nih Kak. Apa sih tema untuk Aksara Volume 4 kali ini dan kenapa atau nggak ada alasan khusus nggak sih kenapa kakak bisa milih tema itu untuk menjadi tema untuk event Aksara Volume 4 kali ini? Jadi ya untuk temanya itu ya kita dari pertama membentuk kepanitiaan terlebih dahulu. Setelah itu kita mengadakan sebuah rapat yang dimana dihadiri oleh seluruh panitia. Setelah itu kita dari setiap panitia tuh pasti mereka tuh seperti yang kepanjangan aksara itu aksi kreativitas karya Suksma itu artinya mereka tuh menuangkan inspirasi kreativitas karya-karyanya mereka tuh di sana. Terus setelah kita rapat dan akhirnya melahirkan tema yang namanya BEST. BEST. Oke, apa tuh Kak? Kalau BEST tuh menuju Suksma berkarakter, eksis, sportif, dan tangguh. Berarti BEST, B-nya itu berkarakter, E itu eksis, S-nya sportif, T-nya tangguh. Oke, keren sih Kak untuk temanya juga sangat menggambarkan Suksma banget. Dan juga mau nanya nih Kak, pasti sebelum event ini kan termasuk event yang besar ya Kak ya, pasti juga ada banyak persiapan. Nah, gimana sih Kak mekanisme persiapan untuk Aksara Volume 4 ini dan dari kapan sih persiapannya ini berlangsung? Jadi ya mekanismenya dari pertama tuh seperti saya sampaikan tadi, kita pertamanya itu untuk membentuk kepanitiaan ya kepanitiaan dari angkatan. Setelah itu setelah pengurus dan setelah terbentuk menjadi suatu kepengurusan angkatan, setelah itu kita mengadakan rapat pengurus inti di antara dari pengurus inti angkatan dan pengurus inti OSIS. Dan di sana kita merancang kegiatannya semaksimal mungkin seperti kayak apa aja isi acaranya, terus siapa berapa aja lama acaranya, siapa aja yang mau kita undang, siapa aja yang mau kita hadirin, itu banyak lah.
Setelah itu untuk persiapannya kita kurang lebih udah dari jauh-jauh hari ya. Dari mulai bulan apa ya? Bulan Mei. Bulan Mei. Bulan Mei. Ya, lama. Berarti aksara itu kan pengadaannya itu di bulan Agustus. Terus persiapan di bulan Mei. Berarti 3 bulan. Nah, waktu 3 bulan untuk acara sebesar itu termasuk singkat atau udah cukup waktunya Kak untuk membuat persiapan yang semegah itu? Mungkin gara-gara kan aksara itu sempat vakum ya 2 tahun yang lalu. Jadi kita semua tuh dari kepanitiaan juga, pengurusan juga nggak ada gambaran gimana tuh aksara. Kita juga Kak pernah ngerasain aksara, belum pernah. Kan pas kita aksara tuh terakhir ada pas kita kelas 9, pas kita kelas 9, pas kelas 10 itu nggak ada, pas kelas 11 nggak ada, pas kelas 12 kita langsung ngurusinnya gitu. Ya nggak susah jadinya. Soalnya itu udah nggak ada gambaran kita ya. Ada gambaran. Dan dengan waktu 3 bulan itu apakah cukup nggak untuk persiapan? Untuk dibilang cukup singkat sih Ya, itu singkat. Kalau dibilang cukup ya cukupin aja sih gitu. Tapi Kakak menyesuaikan juga dengan waktu yang sesingkat itu, gimana caranya buat acara yang semeriah itu. Nah, dengan waktu yang segitu kan juga pasti ada berbenturan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, gimana nih Kak cara ngatur waktunya untuk bisa berada di kepanitiaan aksara, akan tetapi juga tetap mengatur waktunya di proses pembelajaran di sekolah? Oke ya, jadi tak spill dikit ya, karena saya juga selaku pelajar di sekolah, pasti ya pasti nggak luput dari proses pembelajaran. Iya, betul. Ya jadi kami juga ya pertama itu pasti menentukan yang namanya skala prioritas. Jadi di mana kita diperlukan, sangat-sangat diperlukan setelah kita terlebih dahulu. Nanti kalau anggap aja dah, saya ambil contoh kalau misalkan kita diperlukan untuk ada pertemuan mendadak, ya diharuskan kehadirannya, ya udah kita prioritasin di sana. Setelah itu kalau misalkan udah selesai rapat, lanjut lagi ke kelas gitu, ya. Untuk lanjutin pelajaran yang ada di kelas gitu. Intinya kita tuh pasti banyak siswa-siswa tuh menganggapnya kayak kalau jadi panitia tuh asik bisa bolos-bolos gitu. Wah, kalian sangat salah tuh. Ya, sangat salah tuh, Boy. Pokoknya ya itu dah. Pokoknya skala prioritas tuh harus kita sangat-sangat kita perhatikan. Nah, selama persiapan ini Kak, udah berapa kali kira-kira izin dari kelas dan pernah nggak ada permasalahan sama guru yang mengajar di kelas tuh Kak, waktu kakak permisi itu? Untuk izinnya tuh udah banyak ya. Banyak kali soalnya dari persiapan itu kan kita masih sekolah, jadinya ada yang misalnya kita mau ketemu vendor nih atau ketemu sponsor itu Pak, diambilnya pas jam pembelajaran. Jadi kita minta izin gitu. Untuk kesusahan minta izin tuh di kakak sih sebenarnya. Soalnya kan kalau di guru tuh mungkin pengurusan kata tuh agak awam ya di mata para guru tuh. Jadi kalau misalkan kakak nih mau minta izin, kadang harus ngasih bukti dulu atau enggak disuruhin nanya sama gurunya, benar kamu izin nih, mana buktinya kamu mau gini gitu. Kadang agak susah sih minta izinnya kalau kakak sama guru, mungkin beda sama kayak dia. Ya itu dah kalau misalkan si Kak Dekcan ini misalkan ada kesulitan mungkin pada saat bilang mau permisi keluar kelas tuh, Kak cari Kak Dekcan bahwa dia tuh memang benar gitu, benar kamu ya misalkan mau ketemu sama pihak sponsor kan misalnya mereka ya seperti Kak Dekcan disampaikan juga, mereka tuh kadang-kadang datang itu nada. Ketika kita belajar di kelas tiba-tiba ada telepon yang bunyi tak kirain siapa gitu, ternyata dari pihak sponsor yang mau ketemu. Sudah kalau tak bilang saya sama Kak Dekcan katanya mau ada pertemuan singkat nih secara mendadak gitu. Oke dah. Terus dia bilang lagi Dek tolong jemput dong, gurunya nggak percaya gitu. Tak langsung jemput ke sana, udah dikasih izin gitu. Itu kendala sama para bapak ibu guru. Tapi itu awal-awal saja ya. Habis itu kalau udah ditauin emang benar ngurusin itu, lalu gampang kok untuk izin. Maklum juga gurunya Kak ya. Nah, untuk aksara ini kan acara yang cukup besar Kak ya. Pasti juga ada sumber dananya. Dan kebanyakan sumber dana itu lihat itu kebanyakan dari pihak-pihak sponsor. Nah, gimana sih Kak tips untuk nyari sponsornya biar kita bisa kerjasama dan dapat dukungan dari mereka itu? Ya jadi ya yang pertama itu kita pasti datang dulu ke salah satu perusahaan yang dimana perusahaannya itu pasti ya kalau bisa ya agak besar dikit biar benefitnya juga agak besar dikit gitu. Setelah itu ya kita
udah pasti lapor dulu sama satpam dengan langsung kalian datang tuh tiba-tiba langsung bilang saya mau minta ini Ini sponsor. ya intinya kita tetap aja minta izin dulu. minta izin dulu, kalian kenalin diri kalian, kalian dari pihak mana, kalian kesini tujuannya mau apa gitu. Satu kalau udah diarahin sama Pak Satpamnya pasti kita biasanya diarahin oleh ke manajer atau enggak ke manajer langsung ke bosnya gitu. Kalau udah gitu misalkan kita udah ketemu kayak gini nih langsungnya kita ya berbincang-bincang lah, basa-basi dulu sembari bisa basi selipin dikit bahwa tujuan kita di sini mau nyari sponsor. Bisa harapan kami juga dari perusahaan ini bisa mensupport kegiatan kami ya itu. Ya akhirnya kalau misalkan proposalnya di ACC itu ya syukur. Kadang ada beberapa perusahaan emang kalau kita udah niat nih udah serius pengen nyari sponsor dia tapi dia aja nggak support itu udah biasa gitu. Untuk tips mungkin tipsnya harus ya ntar ngomong mungkin perbanyak relasi juga ya, mungkin dari kalian nanti misalnya mau ngadain aksara yang kelima nih, kalian punya teman atau nggak kenalan dari perusahaan-perusahaan itu kalian taruh proposalnya di sana, kalian ajak dia kerja sama, mungkin gara-gara kalian kenal atau kalian udah bagus nih sama dia jadinya perusahaan tuh gampang untuk sponsorin acara kalian. Berarti intinya tips dari sponsor itu perbanyak relasi dan juga tingkatkan lagi cara kita ngomong dan komunikasi sama pihak sponsornya itu Kak ya. Oke. Nah, selama persiapan aksara ini pasti dong ada suka dukanya Kak ya. Bisa dong diceritain Kak tantangannya selama proses persiapan acara dan juga pada saat acara aksara itu berlangsung Kak. Oke, saya dulu ya, bentar ya. Boleh Kak, boleh silakan. Oke, jadi tantangannya tuh pernah ya di hari apa tuh kalau nggak salah bulan Juli atau awal Agustus lupa dah saya. Pokoknya waktu itu kan saya masih sakit nih. Aku masih sakit nih, habis itu udah diam dah di rumah. Tapi pikirannya tuh di sekolah. Gitu ya. Sakit di rumah tapi pikirnya di sekolah gitu. Habis itu kayak kan udah istirahat 2 hari atau 1 hari tuh kurang lebih. Habis itu tak paksain lah ke sekolah lagi. Habis itu besoknya lagi sakit. Kurang lebih kalau nggak salah tuh panas badannya sampai 38 ya kalau nggak salah tuh. Konen untuk Bayu band sekolah gitu. Habis itu ada nih, ini paling mana nak bilang ya. Hamin 5 aksara HP saya pribadi sampai nggak bisa buka WA karena saking fullnya. Dari pihak ini ngechat, pokoknya waktu itu saya cuma ngandelin Instagram aja deh. Kok Instagram apa ya? Telegram. Wah, pokoknya Hamin 5 tuh udah HP-nya udah overload. Saking banyaknya yang ngechat ya. Terus di mana orang dapat nomornya Kak Deadi kok bisa sampai ke fulan itu WA-nya? Enggak lah tahu. Pokoknya saya waktu itu sampai matiin tanda centang birunya tuh loh. Sampai matiin itu, habis itu hapus profil juga. Gimana tapi ya syukur setelah beberapa hari tak uninstall tuh WA-nya akhirnya bisa lagi untuk karena adanya pencandangan chat ya kalau salah tuh. Aman tuh sih. Ya. Mungkin Kak Decan punya cerita lain mungkin. Itu kan tadi pertanyaannya tantangan selama persiapan dan acara berlangsung ya. Mungkin pas persiapannya kayak Kakak tadi bilang tuh kan kita tuh vakum. Jadi kita tuh nggak ada gambaran gimana acara ini berlangsung, gimana handle acara itu kayak gimana, kita nggak pernah. Mungkin tantangannya di sana kita tuh benar-benar pertama kali dan emang udah pertama nggak ada gambaran dan harus berhasil nih acara gitu. Itu jadi tantangan sih untuk persiapinnya. Buat pas di acara tuh tantangannya mungkin ngatur orang banyak ya susah. Kadang kan kalau kita punya pikiran gini belum tentu juga orang lain tuh sama pikiran kita. Karena kita udah di lapangan kita suruh jalan ini urusin ini, kadang ada aja yang bandel. Misalnya dia mesti diam atau ngambil kegiatan lain gitu. Itu sih yang susahnya pas acara berlangsung gitu. Dalam bahasa Bali itu biasanya orang tuh kayak nak kewah aja bak gitu. Kewah aja bak. Ne memang kene kemana nih? Sehingga apa tuh jauhnya nak kewah. Nyatuin pikiran semua Kak ya. Terus kendala terbesar pada saat acara berlangsung tuh gimana Kak? Coba ceritain dikit Kak. Kendala terbesar. Saat acara itu berlangsung selama 5 hari atau di puncaknya deh Kak? Apa tuh kendalanya? Kalau di puncak tuh kan waktu puncak tuh kurang lebih jam 7 ya. Jam 7 malam tuh
ada tak dengar di HD itu katanya ada penyusup. Itu Ada juga penyusup. Wah, parah sekali itu. yang kemarin yang nikmatin aksara pasti tahu kan, nggak cuma warga Suksma yang datang, itu karena pihak-pihak luar tuh yang ikut juga terlibat gitu. Itu juga kaget dia Ya, ya. kaget. Entah dari mana mereka masuknya udah nggak ngerti, anggap lah ya. Kalau dari selatan, udah panggung tuh. Nggak mungkin lah dia loncat-loncat ke panggung itu. Orang kalau Dekris lihat tuh di situ Kak, di kan ada kelas IPA 1, IPA 2, IPA 3, sebelah IPA 1, IPA 3. Kan belakang itu ada tembok tuh. Kan belakang itu ada rumah warga lagi. Orang dari sana dia mekecos tuh orang-orangnya. Dari luar tuh. Oh, siap-siap dulu kan. Buat aksara selanjutnya Tembokin tinggiin nih. ditinggiin temboknya biar nggak ada penyusup. Ya, itu sih pertama ada penyusup, habis itu ya miskom lah, udah pasti Miskom miskom. lah. Sering. Ya tapi nggak sampai miskom itu sampai parah banget sampai nggak sampai stop acaranya gitu. Artinya miskom lah dikit-dikit setelah kita koordinasi lagi akhirnya nggak bisa teratasi lah miskomunikasinya gitu. Itu ya sih mungkin ya. Oke. Kalau aksara itu kan 5 hari Kak ya berjalan acara itu. Bisa nggak sih Kak sebutin secara garis besarnya aja gimana sih rangkaian rentetan acara dari Aksara Volume 4 kali ini? Ya perlu diingat ya buat warga Suksma semuanya ya. Jadi Aksara aksara itu berlangsung selama 5 hari. dari tanggal 22 sampai tanggal 26. ya dul. Habis itu untuk rangkaian kegiatan dari pertama ada Jalan jalan santai dan pembukaan lomba-lomba. Lomba-lombanya itu ada Ada mural, ada lomba akustik, Ya, ada lomba miniatur. Satu di hari kedua kita ada lomba kompas. lomba kompas. Jadi ya lomba kompas itu adalah lomba kompetensi akademik untuk Terus adik-adik SMP So seluruh Bali. ya provinsi Bali. Setelah itu dari ketiga ada reuni akbar yang didatangi oleh IKA Suksma Itu ya. ikatan alumni ya, alumni dari tahun-tahun sebelumnya tuh datang buat juga nikmatin acara kita. Ya. Itu ada donor darah di hari Ya, ketiga. ada kegiatan sosial juga. Oh. Setelah itu di hari keempat kita ada apa namanya Suksma berbagi. Ya, sama Suksma. jebak. Ya, sama tiga bagusnya. Ya, ada jebak bagus di hari keempat. Setelah itu di hari kelima Akhir hari kelima puncak ada acara. Itu dibagi ke 2 sesi ya. Yang pertama itu ada sesi pagi, sama yang kedua itu ada sesi sore gitu. Yang sesi pagi itu juga ada pementasan musik, ada juga Bali United Goes to School, dan yang terakhir itu ada color jam. Itu sih puncak keseruannya di yang pagi itu. Pas paginya juga kita ngundang DJ, 2 DJ, satu dari alumni dan satu bintang tamu gitu. Untuk sesi keduanya sesi sore itu perkiraannya kita bakal selesai jam 8-an ya, 8 jam 9. 8. Tapi ya namanya orang Bali pasti ngapain ya. Jam Akhirnya Bali. jam 10 baru selesai. Ya. Itu dan tepat waktu sih. Ya. Nggak dibubarin acaranya kita. Saya sampai dicari sama Pak Polsek. Kayak Intel lah ya. Intel dicari kan. Dia tuh diam di lapangan Paping kalau nggak salah. Waktu itu masih jam 9 atau jam setengah 10. Pokoknya udah dicari kan karena di surat perizinannya tuh sampai maksimal sampai jam 11. Maksimal itu bukan minimal, maksimal sampai jam 11. Itu tak lihat dah ada orang pakai pakaian polisi, itu tak langsung samperin. Ternyata waktu saya buat surat, bapaknya inilah yang yang mengurus suratnya itu. Terus tak sampein. Sebentar lagi Pak. Nego-negoin lah, nego-negoan lah sama. Untung mau tuh Pak. Ya, pintar-pintar berkomunikasi juga sama bapaknya, bilang aja. Karena itu memang pure acara waktu itu kalau nggak salah deh DJ Notso Koplo ya. Notso Koplo waktu terakhir itu udah tak bilang ini Pak udah mau closing. Dibantu sama bapaknya lah. Habis itu kalau udah selesai kita lapor lagi Pak udah selesai. Tidak ada Aman dari acara. Aman sih Kak ya. Tapi emang agak ngaret tuh acaranya. Emang berbeda dengan tapi itu parah banget ngaretnya. Sebenarnya apa sih yang penyebab ngaret utama dari acara Aksara Volume 4 ini Kak? Yang pertama udah pasti ya Mulainya belakangan. Ya. Kan rencana awal tuh kita mulainya jam 2 kalau nggak jam salah. 2. Tapi kita mulai itu baru jam setengah 4-an ya. Baru mulai setengah 4-an. Karena kan kita juga prepare lah. Apalagi prepare-nya lama. Setelah kita color jam, memang si panitia itu nggak ikut ya dalam acara color jam itu, tapi kan kita juga mikirin untuk acara sisi sore itu kayak gimana nantinya gitu. Belum lagi para undangannya yang agak bisa agak tersendat lah gitu. Undangannya sih itu juga yang buat lama kemarin. Kan kita kalau kita mulai itu harus ada
undangan-undangan yang kita undang tuh. Kayak mungkin Pak Kepala Sekolah, Ya. mungkin ada dari Tuh. bank-bank tuh sponsor tuh kita undang. Lah kita kirimnya, sebenarnya kita kirim jam 2 tuh dia jam 3 belum datang. Jadinya kita nungguin dia buat mulai acara, padahal dari kita tuh udah siap gitu. Cuma undangannya yang belum datang, makanya jadi ngaret. Ya. Berarti kendala utama itu di tamu undangan Kak ya. Itu Ya. yang buat acaranya ngaret jadinya. Ya. Sampai gara-gara itu udah ngaret-ngaret kita harus pangkas, misalnya bandnya dapat 5 lagu nih, cuma dapat 3 lagu gitu. Yang kemarin juga Leongnya sebenarnya agak malu ke Leong, kan Leongnya rencana awal tuh bawa 10 sampai 11 lagu. Cuma gara-gara nanti takutnya waktunya kelamaan, nanti takut dibubarin, jadinya kita harus pangkas pas Leong main. Itu jadinya cuma dapat 5 sampai 6 lagu aja main. Kebuang lagi 5 lagu, padahal dia karena dari rumah tuh udah nyiapin 10 sampai 11 lagu pas di acara kita. Sampai tak lihat lo list lagunya waktu mereka manggung tuh. Kan ada di bawah stand Di bawah. mic itu ada kertas F4 tuh udah. Dia tuh udah list lagu pertama ini, lagu ini. Habis itu tak lihat dah dikasih tanda silang itu, artinya harus dikat gitu. dikat dah itu. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting udah sukses. Udah aman ya, udah aman. Apa dia lagi aman lagi. Oh ya Kak, kan tadi Kak sempat bilang ada perlombaan nih selama rangkaian acara Aksara Volume 4 nih. Tadi dengar juga ada 4 lomba, ada mural, ada expo, ada akustik, sama ada miniatur. Nah, apa sih alasannya kakak-kakak tuh milih 4 lomba itu sebagai lomba yang ada di rangkaian Aksara Volume 4 ini Kak? Ya jadi untuk lombanya itu kita sebenarnya mau ada gebrakan baru sih sebenarnya. Di expo deh ya, Ya di expo kita tuh udah melakukan atau jualan-jualan gitu. pokoknya intinya kalau anggap dah kayak konser-konser zaman-zaman sekarang tuh kan ada yang namanya support UMKM. Anggap dah support UMKM-nya itu dari siswa. Mahasiswa ya. Nah, kita kan juga melibatkan orang-orang luar, seperti anggap dah kayak waktu lomba Kompas tuh kan provinsi Bali mereka datang ke sini. Mereka bisa mengunjungi stand-stand makanan yang ada di sana gitu. Setelah itu pada saat reuni akbar kan banyak tuh mungkin orang tuanya yang dulunya sekolah di Sekolah di sana Sukma datang lagi. datangnya lagi gitu, artinya mereka tuh dapat juga mengunjungi stand-standnya gitu. Ya. Habis itu kenapa milih lemah itu tadi pertanyaannya ya? Kenapa milih lemah itu mungkin terkaitnya di namanya ya sendiri, kan nama aksara kepanjangan aksara itu kan aksi kreativitas karya suksma. Mungkin dengan kan aksi kreativitas karya suksma, jadi kreativitas anak suksma itu dikeluarin di aksara ini. Itu mungkin dengan kita ngadain lomba kayak mural, expo, miniatur dan akustik tuh kita bakal ngeluarin bakat-bakat orang-orang suksma. Contohnya kita buat lomba mural, jadinya bakat-bakat orang gambar di suksma tuh kita keluarin dan tonjolin. Misalnya bakat-bakat anak-anak suksma juga yang suka musik, dia keluarin di pentas akustiknya gitu. Artinya bukan sembarangan lomba Ya, jadinya ya. bukan sembarang lomba, kita juga lihat ke gininya, ke konsep acara kita gitu. Jadi menampung dan mewadahi bakat dan minat bakat siswa di Aksara Volume 4 kali ini Kak ya. Jadi biar selaras juga biar sama namanya kayak Ya, biar aksi selaras. kreativitas. Jadi siswanya dituntut untuk berkreativitas juga di lomba Aksara kali ini. Udah. Nah mungkin Kak dari event Aksara ini kan pasti banyak pihak nih yang terlibat Kak. Ada secara internal maupun eksternal. Nah bisa dijelasin Kak pihak-pihak apa aja yang terlibat secara internal maupun secara eksternal dalam event acara Aksara Volume 4 kali ini? Untuk internal sendiri ya, yang secara garis besar itu ada 3 kepanitiaan ya. Yang pertama itu dari pengurus OSIS-nya sama kepanitiaannya dia, ada dari angkatan sama kepanitiaan kakak. Habis itu ada dari guru sama kepanitiaan gurunya. Jadi untuk internalnya ada 3 aja sih garis besarnya. Ada panitia dari guru, ada panitia dari OSIS dan panitia dari angkatan ya. Untuk eksternalnya itu ya kita bekerja sama sih sama banyak sponsor gitu. Setelah itu ada juga dari donatur sukarela. Itu ada Contohnya Paman Paman Parkel. Paman Parkel. Itu sih yang eksternal sama internal. Untuk eksternal itu kan juga ada dari banyak pihak-pihak sponsor Kak ya. Nah kira-kira ada nggak pihak sponsor yang paling banyak menyumbang dana untuk kelangsungan event acara Aksara Volume 4 kali ini Kak? Untuk sponsor yang paling banyak tuh mungkin kita bisa bilang nggak ada ya, soalnya kayak yang lain tuh sama gitu. Misalnya si panggungnya ada
Ya, Apro, Ananta misalnya Production. Pak Sabar kan, Ya, Pak Tut Sabar. dia juga support cara kita, tapi supportnya nggak berupa uang, dia supportnya di panggung, misalnya di Harga panggung, panggung ukuran segini, lampunya, lightingnya segini, soundnya segini dengan harga segini, jadi dia bisa diskonin di Ya. cara kita gitu. Artinya dia tuh mensupport penuh kegiatan kita. Misalnya juga Bali United itu ada Bali United Goes to School ya, Ya, terus terus cool. jadi sponsor. Habis itu yang ada donatur juga yang gede dari yang tak bilang tadi itu ada Paman Parte gitu. Oh iya, ada lagi satu SMT Dekorasi namanya. SMT Dekorasi Ya, itu tenda. mensupport tenda-tenda stand UMKM itu mereka. Tenda Expo yang kemarin Ya, itu disupport juga. Satu tenda yang ada di podium juga disupport oleh SMT Dekorasi. Satu ada TV LED yang kecil tuh itu juga disupport oleh SMT Dekorasi. Oke. Nah, kan tadi Kak bilang di di pihak-pihak internal itu kan ada 3 kepanitiaan, ada panitia guru, panitia OSIS dan juga panitia dari pengurus angkatan. Nah, Pak, ada sempat cekcok atau sempat selisih paham nggak Kak untuk mengenai berjalannya event Aksara Volume 4 kali ini? Tuh Kak, sempat sih ya sama internal kemarin. Soalnya itu udah kan ini keterlibatan orang banyak, nggak mungkin dong misalnya satu orang pemikiran tuh dipakai semuanya, pasti setiap orang tuh punya pemikiran mereka masing-masing, punya pemikiran yang beda. Ini tuh yang susah. Kemarin tuh sempat kan dari kakak sama anak angkatan pengennya cerita dikit ya, undang kayak band agak keras itu. Nah, habis itu kan kakak sebagai ketua kakak yang ngajuin ke panitia 3 nih, guru sama ke panitia OSIS. Habis itu ngajuin gara-gara itulah nanti takutnya misalnya ada kekacauan, ada cekcok, takutnya kayak risikonya gede undang-undang band itu. Jadinya nggak bisa tuh. Habis itu kakak terima, kakak tetap ngebat pengen undang itu. Si yang lain tuh tetap ngebat nggak bolehin gitu. Itulah cekcok dari sana. Akhirnya kan terus gitu aja nggak dapat keputusan. Kakak kamu kalah, yang lain juga kamu kalah. Ya udah, kakak inisiatif sendiri, kakak yang ngalah. Emang kebetulan benar sih keputusannya harus ngalah. Jadi nggak jadi untuk ngundang band-band gitu ya, band-band keras tuh. Jadi lagi satu opsinya ke Leong jadinya gitu. Itu sih nggak cekcoknya di dalam kemarin. Nah, untuk pihak eksternalnya itu kan tadi Kak bilang ada sempat ngundang Leong. Nah, kira-kira band-band apa aja atau istilahnya perform dari siapa aja yang tampil di Aksara Volume 4 kali ini Kak? Band bintang tamu sendiri ya, kita tuh ada undang 4 bintang tamu. Itu yang pertama ada 2 DJ sama 2 band. Yang band pertama itu ada Leong Sinatra. Yang kedua itu ada Kiss Band. Nah, yang DJ kedua nih, yang pertama itu ada Borong Boys Sama Anut yang Sukoplo. terakhir dan Sukoplo. Terus nggak lupa kita juga hadirin DJ kemarin. DJ itu dari alumni kita, itu namanya DJ Don ya. Mungkin kalian nanti pengen ngundang dia lagi, bisa kontak-kontak dia. Soalnya dia juga alumni dari kita, otomatis dia bakal support di acara kita gitu. Satu ada perform lain seperti perform anak-anak Suksma itu namanya Sunmoney Band. Sunmoney Band. Ya. Ikut kan aksi kreativitas karya Suksma. Jadi kita kulik-kulik, ternyata dapat ada siswa yang punya band ya. Itu namanya Sunmoney. Ya udah kita suruh buat dia manggung di acara kita. Satu ada juga dari musik akustik itu kan ada juara 1. Kita sudah berinisiatif dari seluruh panitia untuk mereka tuh tampil di panggung gede. Kan lomba akustik yang barusan, soalnya dia menang di lomba akustik, nanti yang juara 1 itu bakalan tampil di puncak acara kita, di panggung utamanya kita gitu. Itu ada sponsor band ya, namanya Kecap Asin. Ya. Kecap Asin itu kayak ya band koplo-koplo. Itu disponsorin bandnya. Ya. Pegang lawari muka kan Kak? Ya, itu dah. Ya. Bandnya udah DJ. Itu aja sih. Oke. Nah, untuk puncak acara, kira-kira dari panitia angkatan itu menikmati nggak Kak acaranya atau malah hektik di belakang panggung itu? Nikmatin, ngurusin aja udah kewalahannya gimana soalnya buat nikmatin. Itu udah susah ngurusin acara soalnya kita nggak sempat jadinya buat nikmatin. Sempat jadi giliran kalau nggak salah kemarin itu. Misalnya sekarang Koko udah ngurusin nih gini kasih dulu yang lain, misalnya yang lain kan namanya dia punya cewek misalnya, kasih dia nikmatin dulu. Misalnya udah dia
udah cukup nih. Udah dapat ngapel ya. Kita giliran gitu misalnya. Cepat sih tapi nggak dikit itu pas sorenya aja, pas malamnya itu soalnya crowded ya. Itu tidak nggak crowded karena susah nikmatin. Ya kalau saya sih pada saat gini aja sih apa namanya sama Nutsu Koplo ya itu kan udah kayak udah pengunjung acara udah bebas lah cuma benar. aduh kalau Nutsu Koplo udah hijau kali awak apa Udah sebut nih acaranya. tiba-tiba suatu ada di apa namanya di pundak teman goyang gitu. Itu sih ya biar melepas stres juga. Benar. Pas stres tuh paling Masa ngurus nanya nikmatin harapan. main nggak dapat. Selingin dikit. Ya, Sebagai terakhir aja berarti Kak ya. artinya kita tuh tahu situasi mana situasi yang ribet, mana situasi yang santai. Kalau santai-santai tuh kita santai semua gitu. Betul. Oke deh Kak, mungkin yang terakhir sih Kak. Pengalaman apa yang paling berkesan bagi Kak Dechan sama Kak Adi selama Aksara Volume 4 ini berlangsung Kak? Kalau pengalaman yang berkesan sih ya menurut saya pribadi ya pribadi ini nggak tahu sama Kak Decani. Kalau saya pribadi itu saya jadi lebih menambah relasi. Yang pertama tuh pasti saya menambah relasi. Setelah itu pengalaman saya mengurus kegiatan itu sangat saya rasakan. Setelah itu kayak kesempatan melakukan pengalaman yang baru tuh sih kayak saya tuh awalnya tuh sama sekali nggak suka sama konser kan. Terus tuh langsung suruh sama Pak Wahyu katanya satu diangkat jadi ketua panitia dalam kegiatan aksara ini gitu. Kayak awalnya tuh kaget karena itu dah sama yang saya sampaikan tadi tuh saya tuh nggak suka nonton konser. Jadinya bingung mau dimulai dari mana ini gitu loh. Terus itu ya akhirnya sambil kita jalan sama teman-teman, saya juga ada dapat sama pengurus angkatan, sama pengurus OSIS. Jadi akhirnya kita mulai dari sini aja dulu. Gitu. Artinya kita jalan dulu untuk ngambil sponsor gitu. Setelah itu akhirnya ya berjalanlah acara kita. Oke, mungkin dari Kak Dechan gimana Kak? Kan untuk pengalamannya sendiri ya mungkin yang pertama sama kayak Kak Adi kita tuh dapat banyak relasi dari kita handle acara ini. Terus kita juga bisa menurut kakak itu salah satu skill ya buat ngehandle banyak orang, soalnya nggak semua bisa mimpin banyak orang tuh. Susah juga mimpin banyak orang soalnya kan yang tak bilang tuh setiap orang punya pemikiran, jadi belum tentu pemikiran kita bilang tuh bakal diturutin sama dia. Itu buat pengalamannya juga ya pikirin ada. Ya, tahu. Ini ya waktu sisi sore kalau nggak salah sekitar jam 6 atau jam 7 itu kan tak sempat juga keliling-keliling ke depan kan waktu isi keamanan kan dia tuh jaga gate. Katanya dari salah satu teman yang ada di si keamanan itu ada salah satu siswa dia tuh bawa pisau. Bawa pisau? Ya, bawa pisau terus kita tuh gini pikir selalu. konser Kiss musik ngabol. Yo, mau mak guys tau. Pikir dulu nih kayak apa sih? Soalnya lah kalau band luar atau band keras-keras tuh oke lah. Tapi ini loh intern kita warga-warga Suksma aja yang ngelibatin orang luar nih alumninya ya mohon maaf juga sama alumni ya kita nggak bisa undang pas acara aksara kemarin. Mohon maaf. Sudah kita emang ada ngelibatin orang luar karena ya ingat juga waktu itu masih ada susah juga nyari keamanan, setelah itu nyari perizinan yang juga yang susah karena kita sudah lapor ke pihak Kapolsek Sukawati katanya dibatasin gitu. Artinya ya mohon maaf dulu untuk kakak alumni. Terus untuk adik yang bawa pisau tuh tolong lain kali jangan bawa pisau dah. Itu juga kita sama-sama saudara di Suksma masa mau ngebacok nggak mungkin daftar kan gede. Banyak juga ada ya yang nyusup ke kita ya. Banyak sekali. Soalnya ada si keamanannya nih dia tuh ada beberapa sekolah-sekolah lain, anak-anak sekolah lain tuh katanya masuk ke acara kita gitu. Kan kita udah batasin biar acara kita tuh dinikmati sama internal sekolah aja. Tuh kadang ada yang celos-celos tuh katanya ke sekolah. Makasih juga buat si keamanan. Oke, si keamanan ekstra kerja Kak ya. Ya, ekstra kerjanya. Katanya sampai dia kejar-kejaran sama penyusup tuh. Kejar-kejaran. Sampai diantem katanya sempat Kak. Sampai sempat Pukul kali. ke orsa depan ya. Katanya sudah dikejar kan. Tahu kan ada anak Papua nih. Diki namanya. Dia mabok kayaknya disuruh dah Uber ya. Di Uber dah
kan papa kencang. Nggak ada saingannya sama anak kecil lari itu. Udah dapat Dikunci. dikunci Kepala tuh dikasih ke order. Wih, keren. Dipukul. Itu lucu sih ceritanya. Jadi Tapi banyak juga banyak demi cerita. keamanan acara kita sih Banyak sih sebenarnya itu. pengalaman-pengalamannya. Banyak pengalaman. Jadi banyak cerita, banyak pengalaman di Aksara Volume 4 Kak ya. Iya. Mungkin untuk terakhir banget nih Kak, bisa kasih dong kesan pesan dari Kak Decan sama Kak Deadi untuk mungkin Aksara selanjutnya, pesan-pesan untuk warga-warga sekolah SMA Negeri 1 Sukawati, dipersilahkan Kak untuk menyampaikan. Lalu mungkin kesan yang pertama ya, kesan itu Kak mau aku bangga tapi malu gitu. Siap. Malu kan ngakuin bangga soalnya kalau bangga itu kan bangga bisa ngehandle acara sebesar ini. Tapi untuk malunya gara-gara acara aksara kemarin tuh mungkin bisa dibilang lebih gede dari acara ini gitu. Jadi agak malu untuk bangga gitu. Masih besarannya dulu berarti menurut Kak Decan. Ya, soalnya itulah dari acaranya mungkin yang kemarin-kemarin itu kan fokusnya di konser. Kalau kita sekarang tuh fokusnya bukan di konser aja. Ada 4 hari sebelum acara puncak tuh yang kita fokusin. Itu kesannya ya senang sih bisa ngehandle event ini. Soalnya dari awal tuh memang pengen jadi kepanitiaan di Aksara nih. Kan dari dulu dengar di kakak-kakak alumni itu kalau Aksara ini emang bergengsi gitu. Jadi pengen terlibat jadi kepanitiaannya. Tahu-tahu jadi ketuanya. Iya, sekarang. Itu sih buat kesannya. Terus buat pesan buat adik-adik yang bakal ngelaksanain aksara yang Vol 5 ya, kasih pesan mungkin harapan ya nanti aksara yang Vol 5 ini adain di luar. Oke, ini dua. Jangan di sekolah, jangan lupa nanti undang band luar juga gitu. Nanti misalnya kalian butuh bantuan pasti kakak atau alumni-alumni yang dulu-dulu tuh pasti siap bantu. Nggak usah kalian tuh sengan untuk minta tolong ke alumni, pasti alumni tuh bakal bantuin kalian gitu. Jadi jangan lupa juga kalian tuh terlalu berpatok pada yang dulu. Misalnya kakak awalnya juga gitu terlalu berpatok yang dulu tuh, sedangkan realitanya nggak bisa gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu berpatok gitu. Kalian keluarin aja apa yang kalian bisa, apa yang kalian mampu. Nggak usah terlalu maksain diri kalian. Oke. Mungkin dari Kak Deadi gimana Kak? Kalau saya sih nggak jauh-jauh dari apa yang Kak Decan katakan, karena kita kerjanya bersama gitu. Ya itu aja untuk pesan saya kepada adik-adik yang nanti sebagai generasi penerus aksara. Jadi pesan kakak, semoga di aksara ini tetap berlanjut sampai ke angkatan berikutnya. Terusnya. Ya, jangan sampai aksara ini putus. Ya. Anggap udah emang sih kalau pengalaman kakak 2 tahun belakang ini karena situasi pandemi makanya aksara Makanya asalnya vakum. ya gitu. vakum, larang, dan atas bantuan dan dari sekolah Asungkaro untuk aksara tahun ini tahun 2022 bisa berjalan dengan lancar. Satu dan yang sangat-sangat kakak kakak sampaikan sama kalian tuh, pokoknya aksara itu harus tetap jalan. Ya. Jangan sampai Kalian vakumin aksaranya. ya, jangan sampai stop di angkatan kalian. Terus untuk ya kesannya sama yang seperti saya sampaikan tadi, awalnya tuh saya nggak suka konser. Setelah itu sekarang Bubar konser. Ya itu aja, semoga acara kedepannya lebih lancar dan lebih sukses. Oke, jadi makasih juga untuk Kak Deadi sama Kak Dek Chandra udah mau ngulangin waktunya untuk podcast kali ini. Mohon maaf kalau dari Dekes ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Kak Dek Chan sama Kak Deadi. Thank you Kak Deadi, thank you Kak Dek Chan udah mau sharing-sharing tentang cerita pengalaman mereka di Aksara Volume 4 kali ini. Sampai sini saja dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Dadah.